Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah siap untuk mengikuti mata kuliah pendidikan orang tua, kuliah daring kita. Hari ini pertemuan pertama pada semester ini. Saya diamanai untuk menyampaikan mata kuliah pendidikan orang tua pada semester ini. Sehingga selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan pendidikan orang tua. Yang pertemuan pertama ini belum banyak yang bisa saya sharingkan, tetapi paling tidak ada 3 hal yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan, bagaimana jalannya perkuliahan kita, menggunakan platform apa saja, karena kita masih menggunakan pola pembelajaran daring. Yang kedua, kita akan mendiskusikan tentang RPS. Yang ketiga, saya akan memberikan pengantar tentang mata kuliah ini. Kenapa mata kuliah pendidikan orang tua kita bahas? Kadang kita berpikir, mungkin nggak Anda berpikir, Anda masuk pada jurusan pendidikan anak usia dini, artinya yang akan kita bahas adalah pembelajaran pada anak, bagaimana membelajarkan kepada anak, bagaimana mengset permainan pada anak. Tetapi kenapa juga kita bahas mata kuliah pendidikan orang tua? Apakah kita juga akan mengajar kepada orang tua? Nah, nanti kita akan bahas apa urgensinya, kenapa ini ada di semester kita kali ini. Oke, yang pertama tentang kontrak perkuliahan, kita akan menggunakan 3 aplikasi utama dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama, kita pakai Google Classroom. Kenapa pakai aplikasi itu? Karena menurut saya itu simple. Anda bisa download di Play Store Google Classroom, sehingga ketika ada pemberitahuan-pemberitahuan akan masuk di kelas kita, akan masuk ke smartphone Anda. Begitupun untuk diskusi kita pakainya Google Classroom dulu, karena di situ saya akan share beberapa materi, tulisan, jurnal, artikel, macam-macam di kelas di Google Classroom, dan kemudian diskusikan di sana. Nah, itu Google Classroom-nya. Kemudian yang kedua, kita akan pakai video yang seperti ini. Saya akan kirim bersama dengan Google Classroom itu video yang sudah saya buat sebagai pengantar atau sebagai penjelas dari materi-materi yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan Zoom, akan zooming jika diperlukan. Kenapa menggunakan Zoom juga? Karena ketika kita akan diskusi secara live, secara interaktif, kita pakai Zoom. Jadi 3 aplikasi itu yang kita gunakan. Untuk absen dan lain sebagainya, kita akan menggunakan di Google Classroom. Anda nanti kita siapkan formatnya, format absennya gitu ya di Google Classroom, sehingga siapa yang masuk di kelas, siapa yang tidak akan muncul, akan kelihatan di situ. Jam, waktu, dan lain sebagainya fleksibel, artinya menyesuaikan jadwal dan menyesuaikan dengan kesepakatan kita nanti. Makalah tetap akan kita gunakan, nanti Anda buat makalah, kita akan bagi kelompok, saya buat tugas, Anda membuat makalah, kemudian makalah di-share lewat Google Classroom, kemudian di Google Classroom kita akan diskusi tentang makalah-makalah tersebut, dan nanti saya akan memberikan tambahan-tambahan atau materi-materi yang belum kita bahas. Itu kira-kira kontrak mata kuliah kita, secara lebih lanjut bisa kita diskusikan nanti. Kemudian yang kedua tentang RPS. RPS juga sudah saya share lewat Google Classroom filenya. Silahkan nanti Anda lihat, Anda download. RPS-nya berkaitan dengan materi apa saja yang ada pada mata kuliah kita pagi ini atau kali ini. Kemudian referensi apa yang diperlukan. Kemudian apa lagi ya di RPS. Standar kompetensi mata kuliah ini. Proses penilaiannya bagaimana ada di RPS, nanti silakan dilihat, nanti kita bisa diskusikan lebih dalam di kesempatan yang lebih interaktif. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan, yaitu pengantar mata kuliah ini. Sebagaimana saya sampaikan bahwa mata kuliah ini mata kuliah yang sepertinya tidak masuk dalam PG PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kenapa ada juga pendidikan orang tua. Nah, ini akan saya sampaikan kenapa hal demikian.
perlu Anda pahami bahwa yang akan kita hadapi bukan hanya anak-anak. Secara real memang di kelas anak-anak, kita, pembelajarannya sama anak-anak, tetapi ada banyak elemen pendukung pada keberhasilan pembelajaran pada anak yang bukan berasal murni dari anak tersebut. Artinya lingkungannya sangat mendukung. Nah, lingkungan ini yang paling mendukung selain lingkungan fisik berupa apa, lingkungan hal-hal yang ada di sekitar anak, ada juga peran yang sangat penting yaitu orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Orang tuanya, walinya, keluarganya, itu sangat mendukung sehingga ini penting agar guru itu mampu membina komunikasi yang baik dengan orang tua. Mulai kelihatan ya arahnya ya. Jadi artinya mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada Anda bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya, dengan orang tua yang di sekitar anak-anak. Artinya jangan sampai kita sebagai guru seperti lepas. Kita pokoknya tanggung jawabnya pada anak-anak, ya sudahlah kita fokus pada pembelajaran anak-anak. Tetapi kan tidak dapat kita pungkiri bahwa anak-anak itu ketika pulang maka lepas dari kita. Dan anak-anak itu akan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, sehingga bagaimana orang tua bisa memberikan pembelajaran atau contoh atau bimbingan pengasuhan yang baik kepada anaknya kalau orang tua itu tidak mempunyai pemahaman yang baik pada untuk pembelajaran anak. Nah, sehingga biasanya kan di sekolah ada parenting. Parenting ini artinya guru juga harus tahu skill-skillnya, keterampilannya seni berkomunikasi kepada orang-orang tua tersebut. Sehingga jangan sampai terjadi clash atau jangan sampai terjadi ketegangan karena guru yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua menjadi acuh tak acuh terhadap anaknya. Pokoknya belajar itu tugasnya guru, sehingga orang tua ketika ngantar ke sekolah ditinggal ya sudah, bebas mereka tanggung jawabnya. Nanti pulang ketika anak di rumah berbeda lagi pembelajarannya, berbeda lagi pengasuhannya. Nah, ini akan tidak efektif karena kan begini, di sekolah itu kita paling berapa ya? 3 jam, 4 jam gitulah ya. Paut bahkan mungkin ada yang hanya 2 jam. Nah, ketika anak-anak hanya durasinya 2-3 jam di sekolah, padahal 24 jam dalam sehari, artinya masih ada 20 jam yang mereka lalui tanpa gurunya. Nah, sehingga yang lebih banyak waktunya ini kan pada orang tua. Artinya orang tua sebetulnya punya bagian penuh lebih besar daripada gurunya. Keberhasilan program di pendidikan anak usia dini juga sangat tergantung dengan bagaimana orang tua dapat memberikan pengasuhan juga yang baik kepada anak-anaknya. Nah, sehingga ini yang perlu kita bina. Biasanya kan begini ya, TK itu di awal pembelajaran, di awal semester nanti akan ada perkumpulan pada orang tua. Nah, di situ inilah penting peran mata kuliah ini agar ketika Anda melaksanakan ini nanti di sekolah Anda tahu bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara memberitahunya, ketika ada kesalahan pengasuhan seumpama ketidaktepatan pengasuhan, maka Anda bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik. Nah, ini adalah tujuan utama mata kuliah kita. Bagaimana nanti Anda tahu cara-cara mendidik, cara-cara memberitahu, cara-cara menyampaikan hal-hal kepada orang tua karena karakternya berbeda. Karakter orang tua, karakter anak-anak tentu berbeda. Jangan sampai Anda nanti menyampaikan kepada orang tua sama seperti Anda menyampaikan kepada anak-anaknya. Tentu ini tidak tepat gitu ya. Nah, sehingga kira-kira pengantarnya ya sebegitulah ya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ini. Oke.
Sebentar. Nah, ini tadi bahwa kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan sudah sekarang kita masuk pengantar mata kuliah. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan orang tua itu lebih banyak dipahami dalam istilah akademisnya dengan andragogi. Ya. Ada juga pedagogi kan Anda. Nah, biasanya di PAUD kita membahasnya pedagogi. Tetapi hari ini kita akan belajar konsep-konsep andragogi. Apa itu andragogi, apa itu pedagogi, dan bagaimana perbedaannya nanti akan dibahas dalam mata kuliah kita secara jauh. Jadi hari ini kita akan membahas andragogi terlebih dahulu. Nah, ini hanya sekedar pengantar ya, yang nanti akan kita bahas pada makalah-makalah Anda. Kita bisa melihat di sini definisi andragogi itu secara bahasa andra berarti manusia dewasa, bukan anak-anak, dan agogus artinya memimpin atau membimbing. Artinya andragogi ini bagaimana seni membimbing orang-orang dewasa, seni memimpin orang-orang dewasa. Jika Anda bisa mempraktekkan seni ini, Anda punya keterampilan ini, maka Anda akan bisa berkomunikasi baik dengan orang tua anak-anak Anda, sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dengan orang tua, yang tujuannya utamanya adalah anak-anak itu akan berkembang secara maksimal. Menurut istilah di situ disebutkan andragogi itu ilmu yang mempelajari bagaimana orang tua belajar. Sehingga andragogi itu bisa dipahami cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar. Atau seni dan ilmu yang membantu orang dewasa untuk belajar. Nah kan, Anda tentu tidak asing dengan istilah parenting. Parenting itu ya membelajarkan orang tua anak agar paham bagaimana cara mempelajari atau belajar dengan anak-anaknya. Nah, sehingga disinilah pentingnya mata kuliah ini nanti kita bahas. Anda bisa lihat di sini terminologinya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sampai pada Elias dan Sharon pada tahun 90 sudah menyebutkan kedewasaan pada diri seseorang itu meliputi age, psychological maturity, and social rule. Jadi artinya ini dewasa yang disebut di sini, orang dewasa itu orang yang matang secara usia, secara kematangan psikologisnya, dan ketepatan mereka atau kepatuhan mereka terhadap lingkungan sosialnya. Ini ada banyak definisi, banyak konsep-konsep Anda bisa lihat. Jalan dengan itu, Rivers dan Van Hall menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah upaya yang dilakukan oleh individu dalam rangka pengembangan diri, di mana dilakukan dengan tanpa paksaan. Ini artinya kan juga ada kesadaran diri. Orang dewasa itu punya kesadaran yang tentu jauh lebih tinggi daripada anak-anak. Sehingga yang pertama kita angkat adalah bagaimana konsep diri mereka, bagaimana pemahaman mereka, nanti tinggal kita kembangkan. UNESCO lebih tajam mendefinisikan tentang pendidikan pada orang dewasa ini, yaitu proses pendidikan yang terorganisir baik isinya, metodenya, dan tingkatannya, baik formal maupun non-formal, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan di sekolah, akademi, universitas, dan pelatihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis maupun profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif perangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang. Nah, Anda lihat di sini, ini definisi yang lebih formal ya, artinya andragogi itu ada pada pelatihan-pelatihan kerja, kemudian ada pada perkuliahan, itu andragogi. Dengan Anda, mahasiswa S1 itu sudah mulai andragogi ya, jadi jangan dianggap Anda seperti nanti kuliah dengan ketika SD SMP yang banyak gurunya berperan dalam memberikan materi, tetapi Anda harus berpikir juga bahwa Anda sudah mulai punya konsep diri yang bagus, punya tujuan yang jelas, punya kebiasaan yang baik, hingga dosen itu hanya bersifat mengarahkan dan memfasilitasi. Kita tidak bisa memberikan aturan yang ketat kepada Anda harus begini, harus begitu, tapi Anda harus punya target-target masing-masing. Karena ini prinsipnya andragogi, sehingga perubahan sikapnya akan tampak.
Ini sudah masuk pertemuan kedua, konsep andragogi secara lebih lengkap. Ini ada pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan sampai minggu depan ya, kita akan masuk pada konsep andragogi yang lebih dalam. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya akan memberikan video berupa tayangan. Ini menjadi apa namanya? Menjadi contoh pentingnya apa bahasanya eksistensi orang tua, eksistensi orang dewasa di sekitar anak. Bagaimana orang dewasa bersikap, maka anak itu akan bersikap seperti itu. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, itu Anda bisa melihat tayangan itu tayangan menunjukkan simulasi ya, apa namanya, gambaran children see, children do. Apa yang anak-anak lihat di sekitarnya, maka dia akan melakukan. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita juga harus dalam pendidikan anak usia dini ini secara integral harus mendidik juga orang tuanya agar orang tua di sekitarnya itu memberikan influence, memberikan pengaruh yang baik. Bukan pasrah bongkoan bahasanya ya, pasrah bongkoan kepada sekolah yang mendidiknya, tetapi orang tua itu punya bagian penting dalam itu. Nah, sehingga inilah pentingnya mata kuliah ini kita bahas, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua, memberikan hal-hal secara baik kepada orang tua, sehingga komunikasi antara guru dan orang tua itu menjadi baik, hubungan antara sekolah dengan orang tua menjadi baik, orang tua bisa bekerja sama dalam membimbing anak-anaknya, memberikan arahan kepada anak-anaknya, sehingga ini akan memaksimalkan, mensukseskan target tujuan pendidikan TK yang mengembangkan anak-anak itu secara maksimal, ini akan menjadi tercapai. Kira-kira begitu, nanti kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Di Classroom silakan nanti tanyakan berkaitan hal dengan banyak hal berkaitan dengan materi-materi ini. Sampai jumpa minggu depan pada konsep andragogi yang lebih dalam, prinsip-prinsipnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.